lewat. Awas, ada orang lewat. Selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Kali ini settingan yang sangat berbeda daripada biasanya. Pertama kali kita syuting di outdoor. Kenapa? Karena kita kedatangan teman-teman yang sangat-sangat luar biasa. Lihat dulu dong bajunya. Halo guys. Halo Rudi. Mana yang lain? Yang ini tuh di belakang tuh. Ayo lah. Woi, sini woi. Welcome to Survival Talk Madam Chang TV. Welcome semuanya. Terima kasih sudah datang. Wah, hebat. Terima kasih. Seneng banget dapat kaos lagi. Oke, pertanyaan pertama sebagai pembuka. Tetapi sebelum dimulain, jangan lupa ya guys, subscribe dulu dan loncengnya dinyalain supaya next guestnya episode selanjutnya selalu bisa Anda ikuti. Oke, pertanyaan yang pertama, kenapa Brompton? Sebenarnya waktu itu kita itu ngelihat hype-nya tren sepeda kan waktu itu juga cukup naik ya Rudi ya. Jadi ketika kita mau memilih sepeda-sepeda yang lain, kita ngelihat karena mayoritas Brompton Trainer dari namanya sendiri Brompton dan Entrepreneur sebenarnya. Okay. Jadi Brompton itu ya sepedanya Brompton, Trainer ya Entrepreneur. Jadi isinya Brompton Trainer itu mayoritas memang pengusaha atau enggak memang yang pecinta Brompton. Kenapa Brompton? Karena yang pertama Brompton itu sangat praktis Rudi. Jadi kalau misalkan bisa dilihat lipetannya itu sangat compact ya, jadi sangat simple sekali. Terus misalkan kita mau bawa traveling, terus misalkan kita mau bawa berpergian itu sangat simple. Sama yang kedua itu dari segi nilai investasi sebenarnya Rudi, karena nilai Brompton ini cenderung stabil harganya. Jadi ketika kita membeli ya layaknya barang-barang yang bisa kita investasikan, selain kita bisa pakai, juga nyaman pakainya dan juga nilainya juga nggak berubah jauh. Oke, jadi pertama kali Brompton Trainer itu didirikan pada tahun berapa? Baru-baru aja sih sebenarnya Rudi. Jadi kita pas tren hype-nya sepeda itu sekitar bulan Juni ya. Bulan Juni 2020. Iya, itu jadi inisiatif dari teman-teman juga. Ada beberapa yang nggak datang. Mungkin kalau Rudi tahu Bro Tom Liwafa. Yes. Itu salah satu yang kita. Siapa yang nggak tahu dia, tapi belum tentu dia tahu saya. Ya, itu salah satu sahabat kita juga di Brompton Trainer. Terus ada teman-teman lain nih, termasuk Bro Ricky juga yang datang sini juga. Kita inisiatif masing-masing. Yuk kita bikin satu grup buat goes sesama teman-teman yang memang suka Brompton dan mayoritas memang yang isinya pengusaha. Oke, saya sangat tertarik dengan kata-kata beli sepeda ini adalah investment. Saya sempat mengikuti tapi saya tidak pernah punya. Ini baru pertama kali saya berdekatan dengan sepeda yang mahal. Pertama kali. Saya takut nggak tahu siapa yang ikut siapa nanti pulangnya. Gitu. Investasi itu biasanya beli murah, jual mahal. Betul. Jual mahal, kalian jual mahal nggak? Kalau saya jual murah nggak ada yang mau tetap. Iya. Ya, pertama kali Anda beli sudah masih murah atau sudah mahal? Jadi kita waktu itu teman-teman kebanyakan juga yang membeli Brompton itu pada saat awal-awal banget sih. Bulan tahun Juni. Enggak, kita masih tahun ini juga. Cuma pas sebelum memang sepeda itu sangat tinggi-tinggi beberapa minggu belakangan. Jadi benar-benar booming itu sebelum naik ya. Juni ya? Iya, kurang lebih Juni. 3 bulan ya? Iya, sudah selamatan 100 harian belum? Enggak, jadi memang waktu itu teman-teman yang membeli Brompton kita kebetulan istilahnya teman-teman yang awal ya. Awal-awal banget, jadi ketika harga Brompton masih tidak segila, masih stabil ya, nggak segila sekarang. Yang paling murah kira-kira waktu bulan Juni itu berapa duitnya? Yang paling murah untuk yang new, yang baru itu sekitar 34 juta ya bro. Waktu Juni. Waktu baru. Juni. From the box. Betul. Sekarang berapa? Sekarang yang baru masih di sekitar angka 40. What? 40-an. Jadi sudah lumayan ya kalau dia. 30%. Satu bulan 10%. Dan masih kalau misalkan kita pakai pun, ketika kita jual second kembali, setidaknya kita nggak rugi pakai kalau Jadi kita beli 34 juta, kita beli jual second pun setelah kita pakai itu harganya juga ya kurang lebih sekitar 34, 30 bahkan masih kuat harganya. Oke, saya kalau belinya Juni itu saya setuju
bisa good investment. Tapi kalau beli secondary sekarang terus dijual lagi apa masih bisa untung? Secondary dijual lagi tergantung tipenya nih. Kalau tipe yang mungkin tipe-tipe limited edition ya itu banyak diburu sama orang. Nah, mungkin maksudnya bisa jadi limited edition itu seperti ini contoh ya, chapter 3. Chapter 3. Ini salah satu buruan banyak orang ya. Karena ini adalah Brompton Limited. Why? Yes. Sama Bedanya bisa apa? nekuknya kok. Why itu dicari orang wong sama bisa nekuknya. Ini maafkan jadi gini aku kok. ya. Betul. Memang kalau kita lihat dari penampilannya kurang lebih hampir sama. Tetapi kalau Koko coba naik pasti beda. Ya, gitu ya. Terus kedua, karena beratnya juga lebih ringan. Nanti kalau Rudi Ya, coba bisa deh, betul. coba diangkat. Ini Jadi beratnya berapa? Betul. Ini coba diangkat. Kalau spek ini berapa yang ini? Kalau yang ini harganya atau Enggak, speknya, beratnya? spek beratnya. Kalau beratnya Speknya 10 kilo, 11 kilo 10 paling kilo. kan? 11 kilo. Ini 11 itu kurang lebihnya 14. Nah, kurang lebih. 14 Beda kilo. 3 kilo. Beda. Iya. Tuh. Coba diangkat aja Lebih kalau Rudi. ringan, lebih Itu berapa? Lumayan. Coba yang ini. Wah, ini. Waduh, waduh. Wah. Jadi biar kerasa bedanya. Kaget settingannya berubah. Wah. Enteng kok. lebih Iya, ringan. lebih ringan. Dan naikannya juga beda kok. Sesuatu yang lebih ringan itu biasanya bendol buri kok. Berapa itu kok? Barunya? Barunya kalau sekarang itu kurang lebih 120 juta. Yang baru. Guys. 120 juta. Ini kalau dibelikan mobil yang rodanya 4, terus Anda daftar, bisa ojol kok. Iya. Bisa cari penumpang. Bisa Bisa lagi dapat. ya. Ini ada pakar investasi ya. Bu? Pakar investasi. Kalau dihitung beli Brompton sama apa itu ngojek. Ngojek online. Ngojek roda Ngojol, 4. ngojol. 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 Cuan mana? Tapi anyway memang yang sesuatu tuh hobi itu tidak bisa dihitung. Ya, nggak Betul. bisa dinilai dengan uang. Karena hobi sama menikah itu sama, tidak bisa diperhitungkan. Ya. Sepeti aku. Iya, 120 juta. Malah melima. Cepet ya. Tadi buka 100, belum ngomong, belum jadi sudah naik jicap ya aku. Memang ngomong sama pengusaha, ini repot. Kalau itu 80 juta Kalau kok. ini 80 juta. Limited juga Limited itu. juga. Seri Apa Explorer. yang membuat dia ini 120 juta? Karena di dunia nggak banyak ya. Ini hanya 1000 ya? 1000 atau aja di 1500? dunia ya. Jadi makanya itu yang membuat mahal. Madam Chang itu setiap hari membuat pentol 1000 pentol. Berarti dikasih nomor. Dikasih nomor aja ya biar lebih mahal. Bisa dijual. Saya tahu, saya beberapa bulan yang lalu saya beli ukulele Ukulele. M6. Brompton juga ada ya? Brompton apa itu? Nggak tahu. Ada M6 juga nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada kayaknya Bang Rudi. Semua saya lihat tuh ada yang M6. Oh jadi itu ukulele saya. Hari ini kalau dijual bisa jual berapa? Kalau ini sudah full modif soalnya, Bang Rudi. Lebih mahal lagi. Lebih mahal Pasti. lagi. Tapi tahu bicara hobi nih ya, motif itu diperhitungkan nggak sih? Kalau misalkan untuk jual kembali, pada dasarnya ketika dimodif itu harganya juga nggak terlalu beda jauh sebenarnya, Bang Rudi. Jadi memang kalau misalkan kita memang rencana untuk dijual, biasanya sih standar aja. Standar. Jadi gini guys, sepeda yang bisa ditekuk ini ada kodenya namanya Sally, bener nggak? Betul, Sally. sepeda Saya lipat. juga Sally, senang Apa itu? lipatan. Senang. Senang lipatan. Kalau nggak senang. Iya, iya. Sama. Iya, sama sih, Sepedanya sama sih kok. lipatan yang bisa Iya, lipat. iya, iya. Pertanyaannya begini, saya penasaran dengan awalnya, Ya. kenapa Brompton itu diciptakan bisa dilipat-lipat seperti ini gitu? Oh, oke. Ya, Brompton diciptakan bisa dilipat karena ringkas ya. Jadi mungkin karena dari masyarakat UK ini kan dari UK nih Oke. pusatnya kok ya. Nah mereka itu mungkin sukanya itu adalah pergi dengan sepeda. Tapi kan biasanya kalau naik kereta bawah tanah kan terlalu ribet kan kalau misalkan bisa, sepeda bisa. yang Iya, besar, besar, kan? yang nggak bisa Nah, dilipat. Tapi karena ini bisa dilipat, jadi mereka bisa bawa, dia bisa masuk ke kereta. Nah itu, jadi makanya diciptakan untuk menyesuaikan ya.
Berarti sepeda ini sebetulnya diciptakan membantu orang travel lebih mudah. I mean kalau dari rumah dia mau ke kantor harus naik kendaraan umum. Kemudian sampai stasiunnya di ontel ke sepeda ke kantornya atau ke mana gitu ya. Jadi kalau misalkan di luar kan memang sistem transportasi umumnya kan juga lebih udah lebih rapi gitu ya kalau dia. Jadi ketika orang misalkan di UK sana mereka pakai sepeda ya cukup sepeda ke MRT, ke stasiun MRT terdekat, dilipat masuk MRT. Berarti boleh nggak saya bilang ini termasuk commuter bike? Ya bisa dibilang kayak gitu juga sih sebenarnya. Tapi kenyataannya ya saya banyak melihat teman-teman di ontel mulai dari Surabaya sampai saya kurang paham apakah itu sebetulnya sesuai dengan tujuan dari Brompton. Iya. Karena kalau misalkan kita lihat Brompton sendiri, tagline-nya Brompton itu kan made for cities. Jadi memang dibuat untuk kota, di dalam kota, untuk masyarakat urban di kota-kota ya di UK, Jadi di London. sebetulnya ini commuter bike atau city bike. Betul, untuk kota sebenarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa sepeda Brompton ini juga bisa dipakai untuk jarak jauh. Tapi kalau memang dilihat dibandingkan dengan sepeda-sepeda tipe lain kayak road bike dan sebagainya ya memang dari segi kecepatan kita pasti Brompton pasti kalah jauh. Jadi harusnya teman-teman ini kalau suka naik sepeda dari Surabaya ke luar kota seperti yang tanjakan tinggi-tinggi sebetulnya bener nggak ya? Tidak kurang cocok. Karena ini memang didesain made for cities dari tagline-nya sendiri dari tagline-nya Brompton sendiri yang ngeluarin ya tulis tagline-nya dia itu made for cities. Oke, saya sangat setuju karena sering saya ngobrol sama teman-teman, wih ini naik Brompton sampai gunung gitu. Iya. Hah? Itu dari Surabaya. Saya pikirnya itu ini sepeda dilipat dimasukin mobil sampai gunung dikeluarin gitu. Itu sebetulnya tujuannya seperti itu betul. Tapi bukan diontel dari sini sampai situ ya. Karena kebanyakan kalau misalkan teman-teman yang pakai Brompton ini ya kita bukan goes tipe-tipe goes yang istilahnya cari performance ya. Fun rider. Buat fun rider betul. Kita bukan yang buat mau atlet terus mau buat kompetisi atau enggak ya kita buat for fun aja. Oh pantesan jersinya juga fun kayak gitu ya. Iya benar. Dan juga kebanyakan justru kalau teman-teman pengusaha kan kita namanya punya kesibukan Rudi. Jadi kadang kalau misalkan kita goes kan biasa pagi setelah kita goes perginya goes, pulangnya nge-grab. Jadi kan bisa masuk di mobil soalnya. Jadi nggak PP Rudi kan enaknya Brompton tuh kayak gitu. Saya kepingin daftar menjadi Brompton Planner tapi yang bagian beli mobil. Karena setiap hari pasti dapat tumpangan kali. Budal kosong, pulang dapat penumpang. Jadi biasanya kan teman-teman goesnya ini kan misalkan dari Surabaya Timur ke Surabaya Barat kan biasa kalau misalkan pagi mungkin masih enak udaranya Rudi ya orang kendaraan juga sedikit yang lalu lalang. Tapi ketika sudah mulai siang kan kendaraan mulai panas, mulai banyak, terus kondisi cuacanya udah mulai panas. Nah, biasa teman-teman kalau yang Brompton, udah kita nge-grab aja deh, dilipat selesai kita pulang gitu. Ya salah bos ya begitu paling mudah gitu loh ya. Sama lah kalau saya nge-gym, saya panggil staff saya, ayo angkat-angkat gitu saya bayar bulanan. Oke, kemudian siapa yang paling kuat di antara kalian? Wah, kalau kita ngomong paling kuat ini ada namanya Korudi. Korudi juga namanya. Ya, julukannya bukan Korudi. Enggak usah malu saya. Ada. Tapi bukan Rudi Papacang kan? Bukan. Ada kok teman-teman kita. Ini julukannya Rudi Kaki Besi. Wih, Rudi Kaki Besi. yang mana guys? Rudi Rudi Saibok. Kaki Besi, ayo sebok. Korudi. Korudi. Masuk in frame go. Wah, ini coachnya kita. Rudi Kaki Besi. Kaki kamu sama sepeda mal mana bu? Wah, Sama besinya loh ya. Besinya. Kayaknya masih mahal itu. Jadi bro, kamu diakui oleh teman-teman yang paling kuat. Apakah memang sebelum berdirinya Brompton Planner itu memang biasa sudah bersepeda? Oh, enggak. Pertama kita mulai, saya paling belakang. Paling belakang dulu. Korudi. Sudah merasakan jatuh Merasakan jatuh, merasakan ditinggal. dan nyium aspal ya. Kalau pertama kali jatuh nih, terus yang dilihat dengkulnya dulu, tangannya dulu atau sepedanya dulu? Sepedanya pasti. Sepedanya mahal soalnya.
Yang dengkul nggak apa-apa. Dengkul bisa sembuh kok Rudi. Dia jatuh kita juga ngomong bro. Oh sepedanya iya, lecet. bedanya sepeda sama dengkul. Kalau dengkulnya sobek bisa merapat Kenapa sendiri. sendiri sepeda lecet berat gak bisa balik Rudi. Si pun tekor. Oh, dimarahin istri lagi. Oke, Pak. Jadi Anda yang berangkat beli sepeda pertama kali Brompton dan kemudian menjadi yang terkuat. Keren. Dapat penghargaan apa? Tiap hari kita dilatih sama Rudi sih ya. Latihannya dia naik. Latihannya tanjakan. Parkirannya Mall. Cito. Naik. Lain kali saya latih naik rooftop. Iya. Saya nanti ngomong sama bos sebelah itu saya Iya, buat tanjakan. Buat tanjakan nih. Gitu ya. Oke, daripada flying fox gitu loh ya. Oke, thank you bro. Thank you ya. Hati-hati sepedanya ya. Oh iya, sepedanya penting. Jadi mungkin juga dengan adanya survival talk ini lebih memberikan pemahaman. So kalau keluar kota lebih baik naik sepeda yang lain karena ini memang diciptakan untuk dalam cities, kota, made for dalam cities. kota, Nah, gitu ya. Jadi misalkan memang ke luar kota pun biasanya teman-teman ya bawa mobil dulu. Jadi memang di loading ke mobil, Rudi kita taruh di mobil terus kita misalkan ayo gowes ke Ini yang tepat, saya Sarawak. sangat setuju Ayo yang kita seperti bawa ini. karena kan praktis sekali lagi. Karena banyak di luar sana itu ya banyak orang yang tidak tahu, hanya mohon maaf ya, Iya. bisa beli tidak tahu fungsinya apa. Betul. Sama dengan begini loh ya, saya kemarin tadi malam ini saya ngobrol sama teman-teman. Ya banyak loh orang ini beli Brompton yang tidak tahu sepeda ini digunakan untuk apa. Sama dengan beli city car nanti ikutkan rally Nah, gitu loh ya, itu, atau betul. off-road. Betul. Ya bisa, gitu loh ya, bisa. Memang memang bisa, cuma tidak di tempat yang sesuai gitu. Kurang tepat, benar. Tepat ya. Ini tempat kalau Brompton enaknya sepedanya kita buat kota, makan, ngopi. Iya. Bisa dilipat-lipat. Iya, bisa dilipat-lipat, bawa masuk naik ke kafe. rooftop, Iya, gitu ya. gitu. Gitu. Praktis, benar. Kemudian ada yang mengatakan begini nih. Kalau ingin kenal sama orang-orang top Surabaya, mesti beli Brompton. Bener nggak sih? Benar 100% juga enggak sebenarnya Ko Rudi. Tapi memang kalau kita lihat dari segi nilai Bromptonnya sendiri ya Ko Rudi ya. Jadi ketika memang mohon maaf orang bisa membeli Brompton berarti kan secara tidak langsung itu terfilter otomatis orang-orang yang kualitas orangnya yang bisa beli Brompton. Jadi kan orang yang mau beli Brompton pun dengan sepeda nilai puluhan juta kan pasti orang-orang yang benar-benar ya bisa beli kan Ko Rudi. Nah dari situ pun kita bisa lihat bahwa memang yang punya Brompton kita ikut berkomunitas juga orang-orangnya istilahnya dalam tanda petik terpilih ya. Jadi kayak Oke, gitu. misalkan nih Pak Pacang kemin beli, tapi nggak mau bayar kontan. Seriously, nyicil bisa nggak? Kalau nyicil nggak tahu ya bro, gimana ya? Nyicil ya nggak bisa beli bekas ya berarti ya, karena yang Harus dibeli baru. ya nggak mau ya. Iya betul. Tapi masih ada tak toko baru? Beli di toko yang harga yang barang baru. Barang baru ya ada. Ke store toko sepeda toko gitu sepeda ya mungkin ada. masih bisa ya Ko Rudi ya. Jadi ya sistem cicilan dari banknya aja mungkin bisa. Oke, pertanyaan berikutnya. Di sini sepeda yang paling mahal yang mana? Sepeda yang paling mahal ya inilah. Ya ini. Oh ini. Cuman ya 120 juta. Ini kenapa paling mahal? Karena sepedanya Pak Dokter ini. Siapakah yang punya? Pak Dokter, ayo Pak Dokter. Pak Dokter Michael, wah ini salah satu teman kita juga Ini nih, teman kita ini yang memang hobi sepeda Brompton tapi dimodif. Nggak tahu kalau habis dimodif sudah nilainya berapa ini nggak tahu nih. Ini udah habis berapa, Bro? Ayo disebut angkanya tolong. disebut angkanya. ini belum apa-apa Pak. Oh, masih ada update-annya. Iya, masih nunggu Belum barangnya, dipasang, belum masih dipasang. Ini diimpor. sudah ISO belum? Sudah. Sudah nanya istri. Oh, Sudah nanya istri. tapi belum di Belum Bro. ISO. Berarti belum ISO. ini keluar istilah baru ya yang belum tahu ya. SNI itu sudah nanya istri. Istri, betul. Sudah. Oh, sudah berkembang lagi. Oh, memang bahasa itu selalu berkembang dengan budaya manusia. Oh, berarti ini masih SNI.
Iya, masih Belum ISO. ISO-nya itu nyusul. Yang lebih baik beli dulu, minta maaf belakangan. Punya sepeda berapa, Bro? Dua aja Iya. kebetulan. Habis berapa duitnya? Standarnya Ya, so far mulai beli sampai sekarang sudah sama perintil-perintilannya ini. Habis berapa? mungkin 250. 250 itu kalau tak belikan kambing. Iya. Dapat berapa nanti tak jual. Di Idul Adha tahun depan. Mana lebih cuan? No, because in the beginning, Iya. kita berbicara investasi. Jadi otak saya ngitungnya investasi. Ya kan? Juni Anda beli dan sampai sekarang beli 250 juta. Tahun depan kalau saya misalkan belikan kambing ini sekarang, cuan mana Bu? Kalau dari segi uang pasti cuan kambing. Tapi kalau dari segi relasi dan Nah, teman-teman itu yang penting, Koruti. pastinya cuan Brompton karena dengan Brompton punya relasi banyak, terus komunitas juga lebih banyak, teman-teman juga bervariasi. Oh, saya tahu kok. Beli kambing maybe only cuan duit. Tapi enggak pernah cuan naik kan? Benar. Masa naik kambing Iya. ya kan? Oke. Sama. Ini ada kepingin dijual nggak? Kalau harga cocok. Kalau angkanya cocok, Semua ada harganya. wah kayaknya mau ditawar sama Korudi dia. Enggak, saya tanya investasi gitu loh. Kalau orang investasi ini dibeli kan belum tentu diontel gitu kan ya, terus dijual lagi gitu ya. Yang terbanyak di Bromptonpreneur punya Brompton berapa? Siapa ya? Punya Brompton berapa? 2 rasanya ya. Rata-rata 2, 3. Kita bukan tipe teman-teman ini bukan tipe yang kolektor juga sebenarnya, Korudi. Jadi memang kita beli Brompton bukan buat beli terus disimpan terus dipigura terus kita nggak ngapa-ngapain. Memang beli untuk Goes. goes. Memang beli untuk digoes. Berarti sebetulnya kalau saya mau beli sekarang ya sudah bisa cuan toh Pak. Kalau misalkan dari Mahal, segi ya. Oh. dari segi nilai memang ya harga sekarang ini sudah cukup tinggi ya sebenarnya. Tapi sekali lagi Korudi, kalau misalkan memang kita dilihat dari nilai angka, memang kita nggak bisa cuan lah istilahnya. Tapi dari segi relasi, networking, terus ketemu teman-teman yang baru, nah ini kan nilainya lebih dari sekedar Bisa dong, cuan. bisa ya. Bisa. Kalau nanti sudah naik, Korudi tanda tangan. Itu benar. Ada Oke, tasnya. nanti saya minta tanda tangan. Nanti saya jual ke Brompton balik. Iya, Ini siapa sih foundernya? Cuan nanti. Foundernya sebenarnya yang menginisiasi itu saya sama yaitu Bro Tom Liwafa sebenarnya. Oke. Jadi kami berdua waktu itu senang ngelihat hype-nya sepeda ini kok kayaknya mulai naik ya. Terus kita nyari-nyari kok kayaknya sepeda yang paling bagusnya apa ini? Maksudnya yang lebih praktis dan cocok buat kan Bro Tom Liwafa kan juga pengusaha Korudi. Jadi kita cari yang pas untuk pengusaha ini seperti apa ya, kita jatuhnya ke Brompton gitu. Nah waktu itu sambil jalan kita nyari teman ada yang mana yang punya Brompton yang pengen main Brompton. Terus akhirnya sampai sekarang kita ada sekitar 80 orang. Nah, sudah 80 orang. Di sini sudah 79. Cuma Tommy aja yang nggak ikut. Mau Iya. berapa bulan gabung di Bromptonpreneur? Dan siapa yang bertanggung jawab kehadiranmu di Brompton ini? Kurang lebih udah 4 bulan. Iya. 4 bulan. Jadi 4 semenjak bulan awal ya, corona. berarti bagian dari founder ya? Masih awal-awal. Masih Si awal-awal. Bro Michael Siapa termasuk yang ngajak kamu? awal-awal. Nggak ada sih. Yang Nggak ada. DM ya kayaknya ya. Ya, kita jadi pertamanya kan saya main-main Oh sendiri. iya benar. Sendiri, terus saya foto-foto, posting-posting. Terus Oh, jadi sebelum ada Bromptonpreneur kamu sudah punya sepeda ini? ya udah punya. Oke. Terus habis itu Wah, yo cuan akeh kok nek gitu jual kuping. Mahal-mahal kok. Saya SNI nggak punya, ISO apalagi. Tapi menurut saya ya, sepeda yang paling hebat itu, sepeda yang paling enak itu merek apa? Mereka apa Korudi? Nggak tahu. Friend. Friend, kenapa? Ngile Friend. Iya. Oke, Bromptonpreneur ini yang termuda umur berapa? Termuda ada umur 13 tahun. Korudi. Oh, 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun. Ini sesuai nggak dengan namanya Bromptonpreneur Son atau dia sendiri Dia entrepreneur? memang punya usaha umur 13 13 tahun. Jason Surya dia punya usaha tang kitchen di San Antonio.
Oh, adiknya Wills. Betul, Wilson Tirta. Kok Rudi kenal ya dengan Wilson? Saya kenal dia pasti juga kenal saya. Oke, yang paling tua umur berapa? Yang paling tua kita panggil kok. Iya. Ada yang senior bukan tua. Oh, senior ya. Ini kita panutannya kita. Oke. Namanya Koko James. Koko James. James. Ayo Royan, itu siapa? Iya. Ya sekarang sama Ko Stefanus deh. Berdua. Ini nggak mau ngaku. Ini panutannya kita nih kok. Loh, saya ini yang tua nanti dapat payung. Sini kok. Iya, ini. Begini ya. Siapa yang lebih tua? Ko Stefanus. Aku ya. Terus kaca 1 tahun lah. Ini mungkin kan umur biologi boleh tua. Tapi jiwanya selalu muda kok. Wis. Jiwa yang paling muda ya. Paling muda nih jiwanya. Loh. Berapa lama bro? Kalau aku sih tergolong paling terakhir gabung di Brompton Planner sih. Ya dari semua ini aku yang paling terakhir. Oh. Ya tujuan awalnya supaya sehat. enggak, ya supaya Ketut jadi muda toh bro. Kan umurnya nanti digabung terus dibagi 2 gitu loh bro. Jadi subscriber begini loh. Cara yang paling mudah untuk bisa muda harus kumpul sama orang muda. Caranya 1, beli Brompton. Kedua, ngundang teman-teman Brompton supaya nggak usah beli dan saya bisa kumpul dengan anak-anak muda. Iya. Masuk. Oke, tertarik sama Brompton Planner-nya atau Bromptonnya? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Ya kalau dibilang tertarik sama Brompton kan ya nggak usah Brompton Planner sih. Jadi dari sepedanya aja kan udah tertarik banget, tertarik. Terus apa ya? Kalau Brompton Planner-nya ya ini ternyata ini loh. Anak-anak ini yang bikin aku tertarik sih sebetulnya. Seminggu kumpul berapa kali sih? Seminggu 3 kali. 3 kali ya. 3 sampai 4 kali. Kurang lebih. Oke. Kamu tuh? Koko James. Koko James. Lokengong. Ini lokengongnya. Lokengongnya Lokengongnya Brompton Planner. Jadi kita kumpul-kumpul sama anak-anak ini biar ikut jiwa muda itu. Biar awet nom terus gitu. Soalnya ketawa terus itu. Tapi laki semua nih, males kumpul lah. Kamu mengundang loh, siapa tahu lo ada yang gitu loh ya. Oh banyak sebenarnya itu. Banyak. Semua ya Iya, bikin. sebenarnya. Jadi nggak jadi join. Ada nggak sih ada yang kepingin join tapi setelah laki semua? Nah, sebenarnya member ada beberapa yang wanita sih memang. Oke. Ada yang cewek juga, tapi kebetulan mungkin kesempatan ini nggak berhalangan hadir gitu. Di Surabaya sendiri ada berapa klub Brompton? Kalau di Surabaya yang paling lama banyak sih sebenarnya ya. Tapi 031 itu lama 031 tuh. Brompton Itu kita senior. sempat kolaborasi dengan Kolaborasi. 031 Brompton juga. Waktu itu terus ada beberapa klub-klub Brompton lain sih. Oke, Cukup pernah banyak. nggak catering bareng-bareng? Pernah waktu Pernah. itu kita goes bareng sama 031 Brompton, itu klub Brompton cukup lama di Surabaya. Nah itu kita sempat kolaborasi, kita goes bareng, bikin acara bareng, seru-seruan gitu. Kalau Koko James ini kapan bergabung? Bulan Juni. Oh ya awal dulu. Iya, iya. bulan Juni. So the babies. Oh berarti ya nggak ngajak ya? Iya nggak kacau. Iya. Pikir wis lama juga. Apa yang membuat oke aku tak beli Brompton? Ya pertama dari sepedanya itu kan juga menarik. Kemudian sama kan waktu itu ada corona jadi bingung nggak ada olahraga. Biasanya olahraga saya kan bulu tangkis. Akhirnya ya saya pikir ya wis ikut sepedaan itu sama teman-teman. Kira-kira ya sebagai penutup. Ini vibe ini akan sampai kapan? Karena Brompton ini benar-benar booming hanya di Indonesia. Iya. Dan saya banyak membaca artikel-artikel banyak orang sekarang yang untung sebenarnya di luar Indonesia dibeliin sama orang Indonesia cuan semua. Bener nggak sih? Iya benar tuh. Jadi kalau misalkan kita ngomong hype-nya sepedaan ya, khususnya Brompton,
Sebenarnya kalau kita ngelihat bulan lalu, 2 bulan lalu itu memang jauh lebih tinggi. Jadi ya memang Jadi sekarang sudah udah agak mulai turun begitu udah ya. mulai agak turun. Cuma ya dari situ nanti bakal terseleksi dengan sendirinya kan turunnya. Jadi benar-benar teman-teman yang memang niat untuk goes, memang niat punya Brompton, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar untuk cari cuan sesaat, dari situ bakal kelihatan. Dan tujuannya kita kumpulin di Bromptonpreneur ini ya nyari teman-teman yang memang pengen goes rutin. Berarti sebenarnya pilihannya begini. Ya sekarang mungkin harganya masih tinggi tapi masih dapat hype-nya. Betul. Tapi ketika murah sudah ya mungkin Bromptonpreneur sudah ganti lagi main apa gitu. Sendirian kamu guys. Mungkin gitu bener gak sih ya? Sampai sekarang sih kita belum ada kepikiran sampai ke situ Ko Rudi. Jadi kita ya nikmati aja lah, enjoy the moment aja. Kita nggak tahu bakal ke depannya tuh gimana. Tadi sudah penutup, tapi ini harus saya tanyakan. Ada nggak yang gara-gara beli sepeda ribut sama istrinya? Kita coba tanya sama teman kita kok. Ribut itu karena bukan nggak boleh, karena istrinya marah nggak dibeliin. Karena istrinya nggak diajak. Bro gitu. Piro namanya. Bro Piro. Coba jelasin. Nah pertanyaannya tadi begini, ada nggak yang gara-gara sepeda ini jadi ribut dengan istri? Ributnya bukan kenapa, karena dia nggak dibelikan. Makan betul. Ini bener ya? Bener ya? Bisa nyata. Ributnya karena Dia nggak dibeliin. Akhirnya minta Kan beli kan? oh iya betul. Pertama kan di test drive dulu. Akhirnya Tes drive dia siapa bro? Tanya. Oke, kamu beli dulu belum ada ISO. oh belum. Terus dia tahu mengeluarkan ISO sendiri. Kita berusaha mengeluarkan ISO. Oke. Pertanyaan yang kedua, berat mana? Beli sepeda untuk diri sendiri atau untuk istri? Wah, ini. Gak bisa jawab kalau ini. Karena begini loh. Ada nggak yang belikan Brompton untuk anaknya? Saya rasa beli Brompton untuk diri sendiri sama belikan anak enteng belikan anak, bener nggak? Oh iya. Iya, benar. Belikan istri kan bukan anaknya kita. Tapi kan pasangan hidup. Pasangan Pasangan itu. hidup does not matter sampai berapa puluh tahun. It's not running in your blood, man. Bener gak sih? Makanya itu saya kepingin tanya, berat mana? Ini karena bukan, ya kalau mau beli sepeda yang 1 jutaan, beliau enggak apa-apa, beliau. Ini kan ya, agak mahal gitu. Iya. Gimana? Yang berat tuh bukan itu, yang berat itu kalau upgrade terus istrinya tahu. Oh iya. Ini ada pengalaman sendiri itu. Oh itu yang pertanyaan penutup yang kedua. Yang pertama dijawab dulu. Berat mana? Beli sepeda untuk diri sendiri dan belikan istri. Oh, berat beli untuk sendiri. Pertanyaannya saya berbagi. Berat mana? Beli sepeda untuk diri sendiri atau anaknya orang? Durasi. Ya, lebih berat beli untuk diri sendiri ya, Ros. Untung kok, betul. Jadi manusia itu harus kalau ingin selamat ya, harus belajar berdiplomasi seperti Koko ini. Yuk, berapa kali kamu gara-gara sepeda ini bohongin istrimu? Ini. Sering ini. Waduh. Pertanyaan keberapa ini? Ini yang pertanyaan seru yang nomor 2. Ini sepertinya vlog buat bongkar-bongkar. Bukan gini loh. Spirit dari seorang entrepreneur berani dan terpercaya. Kalau dimarah istri minta maaf belakangan. Jadi ini ada waktunya sebelum ini ditayangkan di YouTube. Sebelumnya silakan berrekonsiliasi. Jadi tujuan dari survival talk ini supaya semua aman-aman dan ada confession time. Berarti lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya. Enggak tahu ini kira-kira butuh waktu kok. Masih ada hari untuk minta maaf. Jadi istri nggak tahu ya kalau alat-alat ini sebetulnya lebih mahal daripada make up-nya dia ya. Tuh, belum tahu. Ininya berapa kok? Ayo, Koko coba tebak. Ini namanya seat post. Ayo coba berapa? Tiangnya toh ini. Tiangnya aja. Berapa? Ayo coba.
berapa? 20 juta? Soalnya saya itu menghargai batang sangat mahal. Oh iya. Saya tidak pernah melihat batang itu murah loh. Sorry loh kok ya. Ini aja kok bautnya. Wah, berapa? Kalau bunder-bunder ya murah kok. Murah berapa? Hotel. Goteo, betul nggak? Ya 2 notial, 2 laktial lah. 2 6 juta. 6 juta. Batang itu berapa? Batang murah lah, 6,8. 6,8 juta kok. Ini apa sih yang buat mahal ini guys? Carbon fiber. Karbon. Didudui biar mantan nggak sakit. Biar sepedanya semakin ringan kalau di Sepeda jadi enteng. Jadi kapan-kapan nanti yang paling mengerti tentang Brompton ini, saya akan undang lagi untuk menjelaskan grup set ini harganya berapa. Ya, betul. Supaya para istri ini tidak terbelakang. Karena pada dasarnya teman-teman di Benar nggak? Iya, Setuju ya? benar. Oh ya, setuju ya? Soalnya teman-teman di Brompton Trainer kan bukan yang senang teknis seperti itu, Ko Rudi. Jadi kita ya buat goes for fun. Ada mungkin beberapa 1-2 yang kayak Bro Michael juga ada. Tapi kita mayoritas memang beli Brompton buat dapat netbookingnya, buat dapat goes barengnya. Tujuan utamanya. Tapi bener loh, gara-gara ini saya ketemu lagi dengan teman lama, sampai lupa saya tadi. Iya, ternyata kenal lama bro. Ya, toh. Michael ini terkenal di mana-mana. Kata nunut nasib aja. Oke, terima kasih. Sayangnya kita harus selesai di sini. Kalau enggak nanti sinar bulan akan menerangi kita, berarti kita tambah tidak terang. Mari kita enjoy bersepeda di rooftop sama-sama. Terima kasih semuanya atas kesempatan ini. Saya sangat looking forward dengan acara ini. Saya terus bugging dia. Ayo ya apa jadi enggak. Saya ingin teman-teman ini dengan sepeda lipatnya mencoba bisa masuk ke resto saya dan naik ke rooftop. Jadi experience yang pertama bagi semua orang. Betul. Terima kasih semuanya. Semoga beli tambah mahal, tambah cuan lebih banyak. tambah cuan. Loh, siapa tahu dengan acara ini lebih banyak orang yang sadar bahwa uang itu tidak ada gunanya kalau tidak dibelikan sepeda seli. Kesimpulannya luar biasa. Saya biasa menyimpulkan, tenang aja. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe dan loncengnya dinyalakan. Ke depan kita akan mencoba menghadirkan tamu-tamu, teman-teman yang luar biasa semua. Semoga selalu bermanfaat. Stay safe, go west safe. Ingat, sepeda ini city bike, jangan dipakai jauh-jauh. Kalau mau jauh-jauh beli mobil dulu. Oke, sampai ketemu. Salam bertani dulu guys. Oke. Yuk kita ngontel dulu.